Karena kalau berurusan sama orang, Hmm? nilai yang hasil yang harus kita keluarkan biar jadi nilai orang. Kalau Ah, untuk kreativitas ke diri sendiri, hasilnya kita sendiri yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sharing positif, tempat kita belajar hal-hal kehidupan yang positif. Ya nggak Bang? Nah kali ini kita cuman berdua aja. Ya gua Pamela Labza sama Bang Riko. Yang satunya lagi keluar. Tahu keluar kemana? Lagi mungkin mempraktekkan apa yang kita pelajarin loh. Mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan. Nah, untuk kali ini pengen membahas kayak mungkin minggu kemarin kita udah membahas alasan untuk bergerak. Hmm. Sampai di kalau teman-teman lihat juga bisa di kontennya revolusi mental itu dibahas lagi tuh. Karena mungkin apa ya? Selalu dibahas biar nempel gitu. Dan pembahasannya Bang Riko ketika di revolusi mental berbeda. Beda mungkin di sini sharing positif ya seperti ini, revolusi mental beda lagi. Wah keren, revolusi mental, tonton dah. Asli itu dia revolusi mental kemarin. Tapi sehat ya bang, nggak nggak ada kan cuaca begini nih bang, nggak enak, ada nggak enak gitu. Itu gimana bang? Wah, normal aja sih. Alhamdulillah ya. Beneran. Karena kan gua kayaknya ada aduh hujan gitu kan. Nah bang, kita mungkin bisa lanjut ke yang kemarin, alasan untuk bergerak. Kemarin tuh sempat kepikiran gue tuh kayak oh ini tuh sebuah cara agar kita menjadi bisa ya, bisa menjadi seseorang yang kreatif nggak sih ketika kita melakukan, ada alasan untuk bergerak itu. Ya, kalau ke arah kreatif ya, Mm-mm. kayak menurut gua mah jelas jelas kita pasti ngarah ke apa ya? Kita nggak mungkin ngerjain sesuatu itu jadi monoton gitu. Ah, Karena kita punya alasan untuk lebih tadi. Namanya monoton kan, ya sama aja nggak gerak. iya. Tapi ya kalau kita memutuskan untuk mencoba hal yang baru, kreatif jadi, Hmm. atau keluar dari kebiasaan lama. Gimana caranya cari sesuatu, cari kerjaan baru kah, atau ilmu-ilmu baru kah, atau cara-cara baru kah? Nah, kan ya, akhirnya kan nggak jadi monoton. Nggak Jadi, monoton jadinya ya itu tadi, kita namanya kreatif kan, mencoba hal yang baru. hmm. Ya, Jadi cara. ya lu juga kan pernah cerita gitu bahwa lu pun sama ya guru kita lah dibilang nggak kreatif. Hmm. Oh iya kan? Ya, lu sering ya ngedenger juga kan. Nah, sekarang sih menurut gue tuh lu udah kreatif gitu. Mungkin apakah yang diperlihatkan itu eh, yang gue lihat menjadi lu kreatif atau emang ada perubahan yang dulunya lu merasa emang gak kreatif gitu. Kalau dulu gue itu, kenapa gue sempat bilang gue tuh dibilangin nggak kreatif gitu. Mungkin salah satunya karena eh, mindset gue yang masih lumayan jauh dari yang sekarang. Kalau dulu kan masih, ya mungkin pikirnya masih lebih ke ego aja kan. Hmm. Tapi dulu juga gue nggak dapat penjelasan yang dimaksud nggak kreatif menurut versinya yang nilai itu yang seperti apa. Karena menurut Oh, gue dulu pun gue kreatif. Apa hal yang nggak disuruh gue lakukan. Hal yang harusnya cuma sebatas nanti hitungnya 1 sampai 10 aja ya gue sampai 20. hmm. Nanti ngerjainnya begini aja ya, tapi gue nggak ya nggak begitu begitu aja. Ya menurut gue dulu mah gue kreatif. Ya, Cuma kan kalau kita berhubungan dengan orang lain di luar diri kita, artinya kita itu harus tahu juga nih versinya dia yang seperti apa.
Oh. Nah, kreatif versinya dia seperti apa. Kalau misalkan dulu mungkin yang gue anggap dulu kenapa gue dibilang nggak kreatif karena gue tadi masih berkutat dengan diri sendiri. Oh, berarti dengan konteks yang ini kita melihat keluar itu bagus dong. Ya bagus untuk apa ya, kalau kemarin itu kan ketika gue dibilang nggak kreatif berarti kan gue cari tahu maunya dia itu gue seperti apa Ya. ya. Kalau misalkan kita kaitkan ke yang sekarang, yang kita mau pun kadang-kadang kita nggak ngerti. Yang kita mau pun Iya, kita nggak. karena kejebak sama arus. Contoh misalkan kerja pagi sore, yang penting kerja, yang penting ngerjain tugas ini. Ya. Nah, kerjaan yang seperti itu yang berputar seperti itu aja terus nggak ada kreatifnya. Kalau nggak ada kreatifnya akan muncul kreatifnya. Nanti akan dinilai dari hal yang ditunjukkan tadi, prestasi, hasil. Ya ketika dia misalkan walaupun pasti ada sesuatu yang dia lakukan, kenapa dia bisa berprestasi, Pasti. ya kan? Iya. Seperti itu. Nah, kalau di bagian gua dulu, ya itu gua mengerjakan apa yang disuruh kerjakan kan, Ah. kerjakan kreatif versinya gua kan. Contoh kalau misalkan dibilang kerjaan ya harusnya ini kerjain cuma 1 sampai 10 aja halaman bisa dikerjain, tapi gua lanjutkan pekerjaan itu. Gua disuruh misalkan cuma begini aja, tapi gua tambahin lagi kerjaannya. Karena tadi gua nggak puas dengan hasil yang seperti ini, gua tambahkan lagi. Maksudnya, ya itu menurut gua kreativitasnya gua yang muncul pada saat itu. Cuma yang garis bawahi pada saat itu emang sebatas ini yang gue bilang, secara pribadi tadi masih ke diri guanya sendiri apa yang gue kerjakan. Nah, kalau dulu ya mungkin gue dibilang nggak kreatifnya karena tadi gue masih berkutat dengan diri sendiri. Terlihatnya gue nggak peduli Jadi sama, ego dong ya. ya nggak peduli sama keluarga. Ah. Terlihatnya apa yang dimaksud dengan peduli sama keluarga tadi. Yang pertama, lu kerja bukan buat diri lu sendiri, lu kerja ada yang harus apa namanya yang jadi harapan keluarga tadi. Lu punya hasil bukan buat diri lu sendiri, ya kan? Ada harapan keluarga di sana ketika lu kerja. Dan jangan mentok di kerjaan itu, cari kerjaan yang lebih luas lagi gitu. Nah sementara gue menikmati apa yang dikasih. Ya, yang kayak yang udah ada aja Nah, gitu ya. kalau itu kan gue ya bukan kerja kerja pabrik kan bukan ya, tapi usaha lah gitu. Dari usaha itu ya gue ikutin gue arahannya. Kalau misalkan dibilang nanti begini nih, gue cari info lagi yang lain, gue tambahin. Gue sampai sampai apa ya, sampai sampai persis tahu banget lah istilahnya pekerjaan itu, walaupun gue sebatas kerjaannya ya belum tahu. Misalkan kalau dulu kan bahasanya ke usaha yang gue gelutin itu usaha jangkrik. Jangkrik lah, kalau yang lain-lain mah hampir nggak kehitung, dalam arti itu nggak lama ya, agak lama itu di jangkrik. Walaupun nggak belum sampai angka setahun sih, belum 3 sampai 6 bulan kalau nggak salah. Di jangkrik itu gimana cara dia makan, gimana cara dia bertahan hidup, gimana apa sih makanan yang dia ini, apa yang bagaimana cara dia tuh biar bisa tumbuh gede, padat, nggak cuma isinya air doang lembut. Terus gimana cara segala macam gua akan pelajarin. Gimana dia ngupas apa? Ngupas kulit. Berapa kali dia ngupas kulit. Terus dia ini kanibal atau enggak. Kadang-kadang ada jangkrik yang baru ngelepasin kulit kan agak lembut. Itu jadi makanan jangkrik lainnya kadang-kadang gitu. Terus gue silangin dengan jangkrik yang alam, jangkrik kalung apa bentuknya, gue silang coba eksperimen, terus gue tahu juga gimana gini 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 gini. Sampai hal-hal yang nggak disuruh perhatiin ini gue perhatiin, gue pelajarin gitu kan. Iya. Ya kasar-kasarnya sih sampai si, karena kemarin kan kandang jangkrik itu kan kita sewa satu rumah gitu kan, istilahnya sampai satu rumah pun sampai gue nyempetin untuk tidur di sana gitu. Kan secara yang itu, secara yang gue bilang kreatifnya gue tadi kan. Betul. Gue cari sesuatu hal gimana nih cara ganti jangkrik ini biar bisa jadinya banyak, atau dari mulai telur itu gimana nih, karena kan kalau misalkan terlalu panas nanti gosong telurnya, nggak jadi netas, nggak jadi jangkrik. Terus dari jumlah sekian gimana berapa on ini telurnya bisa jadi jangkriknya berapa kilo kan gitu, segala macam. Masih mau berkutat seperti itu aja. Gue nggak ngerti misalkan ini pemasarannya kemana,
apa yang dibutuhkan pasar, nggak sampai ke sana. Iya 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 iya. Tapi yang gua kerjakan itu aja gitu kan. Iya. Walaupun di dalam kegiatan sehari-harinya selalu ada tambahan, dalam arti ngakalin, misalkan oh makannya harusnya misalkan pakai pur nih kan, Mm-mm. pur, tapi apalagi sampai misalkan kayak sawi, Ah. kayak apalagi gitu, pokoknya segala macam, sampai hal-hal yang gue pikir dia dia suka nggak makanan ini, atau gimana pertumbuhannya dengan makanan ini kan gitu, dengan manfaatkan ya keminiman tadi, keminiman dana. Nah itu kan jadinya gini ya bang, di dalam monoton itu kan terdapat yang kalau dari contoh lo, ketika tadi yang monoton kita gelutin terus, padahal itu kan mencoba hal baru di dalam itu ya. Hmm. Kalau yang tadi di awal kreativitas mencoba hal baru, sebenarnya memang itu kreativitas, tapi yang permasalahannya apa nih? Kita harus ngelihat. Karena kalau berurusan sama orang, Hmm? nilai yang hasil yang harus kita keluarkan biar jadi nilai orang. Kalau Ah, untuk kreativitas ke diri sendiri, hasilnya kita sendiri yang tahu. oh, Itu yang jadi problemnya ketika kita berurusan sama orang lain. Orang lain harus melihat hasil dari kerja kita, kreativitas kita. Misalkan tadi yang gue bilang, oh dengan gue lakukan hal ini hasilnya agak banyak, dan sampai ke hasil akhirnya penjualan, gitu mm-mm. kan. Ketika hasil penjualannya bagus, artinya akan tadi yang dinilai sama orang lain bahwa kreativitas yang versinya dia akan muncul. Hmm. Kalau yang kita lakukan enggak, Pak, kita selalu ada perubahan dalam setiap harinya, kita lakukan hal-hal baru setiap harinya. Cuma Mm-mm. perubahan itu yang kita tahu secara pribadi, cara sendiri, tapi belum belum dilihat sama orang lain. Apakah kita perlu untuk menunjukkannya, ataukah itu nanti dengan sendirinya? Dengan sendirinya, dengan sendirinya akan terlihat ketika hasil yang lebih daripada hasil daripada pandangan pribadi kita. Misalkan ini mencakup ke orang selain diri kita, pencapaian itu. Ah, Kan tadi ketika gue berhasil mempelajari ini itu kan hasilnya ke gue sendiri. iya. Kalau misalkan gue sampai ke ranah penjualan, jualannya banyak dan gue bisa bolak-balik, akan terimbas ke keluarga, Hmm. ya kan? Manfaatnya lebih banyak Manfaatnya lebih lagi banyak. ya. Kalau misalkan masih ke ya secara pribadi, kepuasan pribadi lah kalau bahasa, Iya iya iya. itu belum jadi nilai buat orang lain, belum dinilai sama orang lain. Walaupun secara kerjaan pribadi kita kerja keras, ya kan, kita mencoba Mm-mm. ini itu, cuma karena imbasnya tadi belum sampai ke orang lain. Tapi itu bisa menjadi langkah, bisa dibilang bisa menjadi langkah awal nggak sih bang, ketika kita ya udah kreativitas kayak untuk diri sendiri dulu deh gitu kan. Itu menurut lo eh, rasanya ya sekarang nih kan, yang udah melewatin hal itu bisa dibilang sebuah salah satu cara untuk nantinya menjadi kreatif kreatif keluar, atau gimana menurut tuh suatu langkah bukan kayak gitu. Ya kalau dibilang langkah sih bagus juga, karena kita melatih diri kita untuk kreatif. Nah, Cuma kalau kita berkutat dengan hal kecil terus setiap harinya tanpa ada efek keluar, ya karena kan yang mempengaruhi diri kita nggak cuma diri kita sendiri, orang sekitar tuh mempengaruhi. Ketika kita oke. merasa kreatif tapi nggak keluar hasilnya ke orang-orang lain, itu nggak kena imbas orang lain, orang nggak akan lihat kita kreatif. Akhirnya nilai orang ke kita adalah kita tuh orangnya nggak kreatif. Hmm. Contoh gue di pabrik, padahal gue pengen nyederhanain kerjaan gue sendiri, Mm-mm. ya. Tapi karena efeknya itu meringankan si operator, dan efeknya itu membuat percepatan target, Baiklah. nah kan, jadi nggak cuma gue di sini dong, ya. Padahal niatnya adalah ingin mempermudah pekerjaan gue sendiri. Hmm. Tapi karena efeknya tadi operator yang bekerja di mesin lebih mudah, simple, sederhana, kecepatan target bisa didapat, ya. Ketika itu berimbas nggak cuma diri gua dong, Iya, ada orang ada lain yang orang lain yang merasainnya, ada yang lebih besar lagi perusahaan yang merasakan. Walaupun misalkan nggak dilihat orang nih, nah, misalkan oh ini karena kerjaannya si A, hmm, nggak dilihat, tapi akan ada yang muncul dalam arti itu, wah ini karena si A, jadi gitu, dengan tanpa sendiri. kita perlu bilang oh ini Iya. karena gua dong ngelakuinnya, enggak usah.
tanpa kita proklamasikan, Ah, nggak perlu, karena akan terlihat dengan sendiri. Nah, tadi kalau kita cuma tadi kan dari awalnya ya karena buat kepuasan, karena kita berbeda tempatnya, posisinya sudah berbeda, nah kan di lingkungan pekerjaan sekarang ini. Artinya kalau kita udah terbiasa dengan kreativitas, kembangkan lagi, jangan cuma sekedar efeknya kita sendiri yang ngerasain, tapi gimana caranya orang untuk ngerasain juga. Contoh kita nyederhanain kerjaan kita sendiri, tapi ya. kerjaan ini berhubungan dengan kerjaan orang lain, Mm-mm. ya kan? Artinya dari kita sudah sederhana, akan sederhana juga yang Oh, diterima iya. sama orang lain. Misalkan gue butuh, ya atasan kita butuh lah, butuh laporan sekian, ya, Iya. ya. Terus ke bawah kita nih yang dimintain laporan tadi kita suruh sederhanain lagi dengan orang, setiap orang dari bawahan kita tadi suruh siapin laporan, gitu. Ya, itu dia yang mungkin hampir seluruh perusahaan ya bang, ketika memang ada satu orang yang menjadi kepalanya, dia Hmm. punya wawasan luas, pemikiran yang luas, itu disederhanain dengan kayak di perusahaan itu banyak bagiannya, ya Hmm. kan, kayak mungkin ada operator, produksi, quality, yang kata yang mungkin ke arah penyederhanaannya itu ya bang. Cara sederhana itu kalau kita ambil dari segi penyederhanaan kerjaan. Ah, Tentunya kita sebenarnya niatnya kayak gue dulu aja, niatnya cuma gimana kerjaan gue sederhana, biar simple, karena gue termasuk orang yang malas. Malas apa? Malas ribet. Malas ada yang simpel kenapa ribet ya. kadang nggak keliat gimana cara nyimpelinnya. Ya udahlah, kalau misalnya gue simpelin nanti kerjaan gue cepet beres. Kalau kerjaan gue cepet beres, nanti gue kerjain apa lagi? Itu yang pemikiran-pemikiran yang akhirnya buat orang jadi kerjanya monoton aja. Ah, Bahkan kalau misalkan kerjaan hari ini, oh kayaknya kalau gue habisin besok gue kerjain apa lagi ya? iya. Yang membuat kitanya nggak berkembang. Jadi kalau gue dulu senang gimana kerjaan hari ini beres hari ini, besok kerjaan baru. Kalau Iya. nggak ada kerja, besok nggak ada kerjaan baru, gue bisa cari kerjaan yang, ya. Itu artinya nggak, tadi kan kalau mau nonton kita sederhanain kerjaan kita, tapi karena rasanya tadi, wah ntar gini 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 segala macam, akhirnya kita jadi nggak gerak-gerak ke arah sana. Berarti itu bisa ini salah membuat alasan kali ya bang. Ya, ketika ya memang bagus sih dan ya lagi dicoba juga gitu bang, kayak kerjaan untuk besok ya selesaikan sekarang, dan ketika di rumah pun kayaknya udah plong gitu kan. Ih, rasanya enak banget gitu. Nah itu kan ya mungkin baru kepuasan sendiri ya Bang. Ya mudah-mudahan aja nantinya dengan ya seiringnya berjalan ya bertahap belajar ya kan sedikit-sedikit, gue yakin sih, karena semuanya itu kayak nggak ada yang langsung instan gak sih. Ya nggak ada prosesnya, cuma proses yang ada progresnya. Kalau misalkan kita latihan itu, latihan ngebiasain itu, kalau secara ukuran yang pernah gue pelajarin aja 7, 14 atau 21 hari, Iya. 3 minggu. 3 minggu, minggu pertama buat pengenalan dulu, kita kenalan dulu sama kebiasaan baru. Heeh. Minggu Habit baru. keduanya itu mulai mulai membiasakan, Mm-mm. ya kan? Minggu ketiganya terus tadi, karena ada perasaan yang berbeda ketika kita melihat hasil dari apa yang sudah kita jadiin kebiasaan, hal yang baru tadi. Itu pun butuh alasan tetap. Iya, kalau nggak Iya. ada alasan kayaknya hambar nggak sih. Iya, pun kerja juga kita kerja gitu mencari uang itu ada alasan karena kita emang butuh itu. Mungkin alasan-alasan yang eh, mungkin mengontrol ataupun kadang kan ya itu dia kita membuat ada sejuta alasan, ada 1.000 alasan, kita ambil di sini ada sejuta alasan lagi gitu kan, kita cari, jadi membandingkan atau pertimbangan gitu bang, menurut lu apa ya, bagus nggak sih untuk mempertimbangkan sebuah alasan. Bagus kalau misalkan kita stuck di satu tempat, kita cari ini contoh. Kita lihat alasan kita untuk mundur. Heeh. Ada berapa alasan bisa muncul dari untuk kita mundur tadi. Terus setelah itu kita lihat juga alasan kita untuk maju. Heeh.
Kita bandingkan dua alasan itu, yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kuat. Kalau kuatan mundur, udah mundur berarti. Itu ketika kita membuat alasan pun dalam segala semua aspek ya, contohnya ya percintaan mungkin. Ya kan, ketika kita suka sama nih orang tapi ada rasa yang ya pasti ada aja lah kan gitu kan, cocok nggak ya, cocok nggak ya. Nah itu mungkin bisa diterapkan juga kan. Salah dari semua. Berarti benar-benar itu membuat sebuah alasan untuk bergerak tuh ke semua dalam kehidupan. Ya, karena setiap yang kita lakukan semuanya punya alasan. Kenapa kita pengen minum aus? Pun ke hal yang negatif kayak kenapa lu nggak mau mabok gitu kan, itu kan ada alasan ya kan. Oh gue nggak mau badan tuh jadi rusak lah. Iya, Semuanya, semua yang kita lakukan punya alasan. Ya, ya bahkan ya kalau misalnya dibilang pacaran apa, cewek yang bullshit, kalau bilang tuh gue suka sama dia tuh nggak ngerti alasannya apa. Bullshit. iya. Jadi udah pasti ada alasan. Udah pasti. Cuma ya mungkin dia nggak sadar alasannya apa. Oh iya. Ya. Oh, nggak ngerti kenapa gue bisa suka sama dia. Bisa ada alasannya. Walaupun dibilang ya diguna-guna lah apa ya, itu alasannya diguna-guna berarti. Iya. Ya kan? Berarti semuanya ada alasan. Ini dari penciptaan buat gua semuanya nggak ada yang sia-sia, tapi Ada makna. Iya. maksud, ada alasan. Kenapa? Tapi ketika kita mencari alasan pun jangan ya udah mencari doang ya bang, dan harus memutuskan dong. Keputusan akhirnya alasan yang emang dicari. Kalau misalkan kita, apalagi kita orang-orang yang mungkin nggak ngerti ngapain sih gua ngerjain ini gitu. Nah, Ngapain gua mesti begini? jadi alasan itu masih ragu kayaknya tuh ya, masih. Itu yang harus kita cari tahu alasannya apa. Tahu ngapain gua mesti keras-keras banget kerjanya. Sementara kayak gini aja udah cukup lah untuk gua. Iya. Jika kita cuma berdasarkan kerja yang sekarang aja udah cukup, ngapain mau lebih gitu. Secara alasannya kita belajar jadi yang bersyukur dengan apa yang sudah dikasih kan. Itu kan alasan-alasan untuk kita nggak gerak gitu. Alasan-alasan untuk kita nggak gerak. Iya. Misalkan kita mau berbagi, nanti aja lah daripada nggak ikhlas. Nah, itu kan alasan-alasan untuk kita nggak gerak, Iya. ya kan? Benar. Tinggal kita cari perbandingannya dengan alasan kenapa sih gue mesti gerak gitu kan? Kenapa gue mesti Melakukan hal itu. Iya. tinggal lihat lagi kalau sama porsinya, lihat manfaatnya. Manfaatnya sejauh mana, sehebat apa, sekuat apa. Ya kita udah bisa ngukur itulah. Kalau misalkan menurut kita, wah bagus nih alasannya kan buat kita gerak. Kalau misalkan kita bisa lebih keras lagi kerjanya, kita dapat hasil yang lebih besar lagi. Tentunya bukan buat diri kita sendiri hasilnya nanti yang kita bisa rasain. Banyak orang bisa ngerasain, keluarga kita lah minimal. Kan gitu. Atau keluarga kecil kita, keluarga besar kita minimal merasakan apa yang tadi jadi kerja keras kita. Walaupun di sana ada alasan lain. Contoh misalkan dalam keluarga kita punya alasan, gue gak mau dipandang rendah sama keluarga lain. Dengan gue ngasih dia. Ya kan? Bukan masalah ikhlas nggak ikhlas, alasan. Ya. Contoh, dulu mah dia pelit banget sama gue pengen balas dia dengan ngasih kan, dengan halba. Itu pun alasan. Jadi nggak ada yang nggak ada alasan. Selama kita cari tahu alasannya, cuma bijaklah dalam memilih alasan tadi, memutuskan. Walaupun alasan untuk kita mundur lebih besar, lebih banyak, kita cuma belum nemuin aja alasan kita untuk majunya.